Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nas ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa athi'u la'allakum turhamun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, siang hari ini kita akan melanjutkan belajar membaca kitab Arab Hudud, kitab berbahasa Arab tanpa harokat, yang mana kita langsung praktek membaca kitab. Dan ini sebagaimana saya sampaikan sebelumnya, bahwa program ini kita peruntukkan bagi yang sudah belajar tata bahasa Arab, nahwu shorof, maupun yang belum. Meskipun nanti pengambilan faedah dari program ini tentunya berbeda. Bagi yang belum mempelajari nahwu dan shorof, maka sudah cukup dengan mencukupkan diri dengan pokoknya penting mengikuti pembacaan, mengikuti harokatnya seperti itu. Kenapa kok dibaca seperti itu? Nggak usah dipikir dulu kalau belum mempelajari nahwu dan shorof. Pokoknya penting mengikuti. Harokatnya begitu, membacanya begitu, terjemahnya begitu, sehingga minimal mendapatkan manfaat berupa terbiasa mendengar kalimat-kalimat bahasa Arab diucapkan, atau ada tulisan-tulisan berbahasa Arab yang tidak ada harokatnya, pokoknya membacanya seperti itu. Sehingga kalau sudah terbiasa mendengar itu, meskipun belum tahu tata bahasanya, nanti kita bisa membacanya karena apa? Karena kulino, karena sudah terbiasa. Kemudian juga terjemahnya, seperti itu terjemahnya begitu toh. Ketika sudah terbiasa mendengar penerjemahannya, maka nanti akan mengetahui terjemahnya meskipun belum memahami tata bahasa Arabnya. Kemudian bagi yang sudah belajar tata bahasa Arab, silahkan nanti apa yang sudah dipelajari, teori-teori, kaidah-kaidah bahasa Arab itu kita pakai penerapannya di sini. Fa'il seperti ini toh. Maf'ul bih seperti ini. Ini fi'il mudhari yang dibaca nasab karena lam seperti ini. Ini mubtada, ini khobar, ini isim kana, ini khobar kana, dan lain sebagainya. Seperti itu. Kemudian ketika kita penting terbiasa membaca atau mengikuti pembacaan dan penerjemahan, itu memang membutuhkan waktu yang lebih lama dan mungkin lebih butuh kesabaran lebih. Akan tetapi waktu lama yang kita keluarkan ini tidak sia-sia, karena yang kita dapatkan tidak hanya kemampuan membaca kitab, tapi juga sekaligus ilmu tentang tafsir bertambah. Jadi sekalian kita belajar tafsir, belajar mempelajari atau memahami ayat-ayat Al-Quran dengan mengikuti pembacaan dan penerjemahan dari kitab Tafsir Al-Muyassar ini. Ya, kita mulai dulu. Kita sudah sampai di ayat berapa dari surah Al-Fatihah? Ayat 3 sudah. Kita lanjutkan ayat 4. Ayat 4 ya sekarang. Ya, kita lanjutkan ayat yang keempat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Maliki yaumiddin. Wa huwa subhanahu wahdahu. Saya ulangi, wa huwa subhanahu wahdahu malikun yaumal qiyamati, atau boleh juga dibaca maliku yaumil qiyamati. Wa huwa yaumul jazai alal a'mali.
Wa fi qiraatil muslimi li hadhil ayati fi kulli raq'atin min sholawatihi tadzkirun lahu bil yaumil akhiri wa hattun lahu alal isti'dadi bil amali sholihi wal kaffi anil ma'asi wassayyiati. Maliki yaumiddin, yang menguasai atau yang merajai hari pembalasan. Wa huwa, dan dia Allah subhanahu yang maha suci, wahdahu semata, yang maha suci itu hanya Allah saja, itu adalah malikun yaumal qiyamati, penguasa hari kiamat. Malikun, yang menguasai, yaumal qiyamati, hari kiamat, atau boleh juga dibaca maliku yaumil qiyamati, penguasanya hari kiamat. Atau yang dan wa huwa yaumul jazai, dan dia, huwanya ini adalah yaumul qiyamah ya, bukan Allah. Kalau wa huwa yang depan tadi kan Allah. Kalau wa huwa yang berikutnya ini, wa huwa dan dia, maksudnya yaumul qiyamah, itu adalah yaumul jazai, hari pembalasan, alal a'mali, atas amal-amal. Wa fi qiraatil muslimi, dan di dalam pembacaan seorang muslim. Qiraah ini artinya kan perbuatan dalam membaca. Jadi wa fi qiraatil muslimi, dan dalam perbuatan seorang muslim dalam membaca. Qiraah, pembacaan atau perbuatan, qiraatil muslimi, perbuatan muslim dalam membaca. Di dalam perbuatan seorang muslim dalam membaca lihadhil ayati, terhadap ayat ini, fi, pada kulli, setiap rokaatin, rokaat, min, dari sholawatihi, sholat-sholatnya, tadzkirun, ada pengingat, lahu, baginya, bil yaumil akhiri, dengan hari akhir, wa haqqun lahu, dan ada anjuran. Haqqun itu anjuran atau hasungan, lahu, baginya, ala, atas atau untuk, alal isti'dadi, untuk mempersiapkan diri, al isti'dadi, mempersiapkan diri, bil amali sholihi, dengan amal soleh. Wal kafi, dan menahan diri, wal kafi, dan menahan diri, anil ma'asi, dari maksiat-maksiat, wasayyiati, dan keburukan-keburukan. Saya ulangi terjemahnya ya. Wa huwa subhanahu wahdahu malikun yaumal qiyamati, atau maliku yaumil qiyamati, dan dia Allah yang maha suci semata, itu adalah yang menguasai hari kiamat.
Dan hari kiamat itu adalah hari pembalasan atas amal-amal. Wa fi qiraatil muslimi, dan di dalam perbuatan seorang muslim dalam membaca ayat ini dalam setiap rakaat dari sholat-sholatnya itu ada pengingat baginya atau merupakan pengingat baginya dengan hari akhir, dan ada anjuran baginya atau merupakan anjuran baginya untuk mempersiapkan diri dengan amal soleh dan menahan diri dari maksiat-maksiat dan keburukan-keburukan. Ada yang ditanyakan? Harokat atau terjemahnya? Ya. Wa huwa subhanahu wahdahu. Ini wa huwa ini adalah mubtada. Mubtada kemudian masih ditambahi keterangan beberapa kata ini. Wa huwa itu mubtada. Khobarnya adalah malikun. Khobarnya adalah malikun, kemudian dilengkapi dengan keterangan beberapa kata berikutnya ini. Khobarnya malikun. Malikun yaumal qiyamati. Yauma ini dibaca nasab. Kalau malikun tadi kan karena khobar dibaca rofa. Nah, kan khobar adalah isim yang marfu, dibaca rofa, malikun. Yaumal qiyamati. Yauma ini nasab karena dia maf'ul bih. Jadi terkadang muncul maf'ul bih meskipun tidak ada fi'il. Di sini malikun itu kan isim ya. Dia adalah isim fa'il yang menguasai atau merajai atau memiliki. Malikun yang menguasai. Menguasai apa? Yauma. Ini maf'ul bih dari isim fa'ilnya ini. Nanti ada ayat yang semacam ini, isim fa'il memunculkan maf'ul bih. Ini kan di surah Al-Baqarah itu kan inni ja'ilun fil ardi khalifatan. Nah itu. Sesungguhnya aku menjadikan di bumi ini khalifatan. Khalifatan itu kan maf'ul bih. Padahal nggak ada fi'ilnya. Nah, yang memunculkan maf'ul bih itu ja'ilun, isim fa'ilnya itu. Malikun yaumal qiyamati. Sedangkan al-qiyamati dibaca jar karena apa? Mudhof ilaih. Nah, mudhof dan mudhof ilaih itu sering sekali kita jumpai dalam bacaan. Jadi susunan idhofah. Idhofah itu adalah susunan dari dua isim. Isim yang pertama disebut mudhof, isim yang disandarkan. Kemudian isim berikutnya disebut mudhof ilaih, isim yang disandari. Ya. Mudhof ilaih, isim yang disandari, isim kedua itu selalu dibaca jar. Al-qiyamati, yaumul qiyamati, yaumal qiyamati, yaumil qiyamati. Yang mudhof ilaih selalu jar. Seperti Rasulullahi, Rasulallahi, Rasulillahi. Ya. Allahi, itu kan mudhof ilaih. Kemudian tadi saya baca, boleh juga kita baca maliku yaumil qiyamati gitu. Jadi bentuknya idhofah gitu. Maliku tetap khobar dibaca rofa, tapi maliku dia tidak boleh tanwin karena dia diperlakukan sebagai mudhof. Mudhof kan tidak boleh pakai tanwin. Maka maliku terus yaumi. Yaumi ini adalah mudhof ilaihnya maliku, bukan yauma tadi. Kalau dibaca maliku yaumil qiyamati, maliku mudhof, kemudian yaumi mudhof ilaih. Yaumil qiyamati itu juga susunan mudhof dan mudhof ilaih. Jadi kadang susunan idhofah itu bertingkat-tingkat. Seperti pada ayatnya itu, maliki yaumiddin. Maliki mudhof disandarkan ke yaumiddin.
Yaumiddin itu mudhof ilaih. Nah, mudhof ilaihnya sendiri ini tersusun dari yaumi mudhof, adini mudhof ilaih. Nah, itu idhofah semacam itu. Berikutnya wa huwa yaumul jazai. Wa huwa ini mubtada, kemudian yaumul jazai khobar. Karena khobar maka dibaca rofa. Rofanya pada mudhofnya ini yaumu. Sedangkan al jazai kan mudhof ilaih, itu selalu jer. Kalau mudhof ilaih selalu jer, kalau mudhof itu sesuai statusnya dalam kalimat. Kalau yaumu ini kan karena statusnya sebagai khobar, maka dibaca rofa yaumu. Sedangkan al jazai ini karena dia mudhof ilaih, maka jer. Alal a'mali, atas amal-amal. Al-a'mali jer karena ala ini huruf yang menjerkan. Al-a'mal itu jamak dari amal. Al-amalu jamaknya al-a'malu. Jamak taksir. Jamak taksir kan tidak beraturan, tidak ada ketentuannya. Berikutnya wa fi qiraatil muslimi. Fi qiraati. Qiraati dibaca jer karena fi ya. Fi qiraati jer karena fi, kemudian al muslimi jer karena mudhof ilaih, disandari oleh qiraah. Qiraahnya muslim. Qiraahnya seorang muslim. Nah, itu al muslimi disandari mudhof ilaih dibaca jer. Wa fi qiraatil muslimi li hadhil ayati. Nah, al ayati ini jer karena dia badalnya hadhihi. Hadhihi ini dibaca jer atau menempati tempat jer karena li. Li kan huruf yang menjerkan. Maka setelahnya isim setelah huruf jer mesti dibaca jer. Atau kalau isimnya mabni, hadhihi ini kan mabni ya. Hadi kan isim mabni, maka dia dikatakan menempati tempat jer. Kalau yang qiraati ini kan dibaca jer, karena qiraah itu termasuk isim yang mu'rab, bisa mengalami perubahan akhirnya. Tapi kalau hadhihi ini kan isim mabni, maka li hadhihi, hadhihi ini menempati tempat jer. Bukan dijerkan gitu, bukan, tapi menempati tempat jer. Karena istilah rofa, nasab, jer itu kan untuk isim-isim yang mu'rab saja. Kalau isim yang mabni itu dikatakan menempati tempat rofa, menempati tempat nasab, menempati tempat jer gitu. Ini lihadihi menempati tempat jer. Kemudian al ayati ini badal bagi hadihi. Untuk ini, terhadap ini maksudnya adalah ayat ini gitu. Maka al-ayati ini badal bagi hadihi, mengikuti hadihi. Hadihi tadi menempati jer, maka al-ayati juga dibaca jer. Al-ayati fi kulli rok'atin. Kulli jer karena fi, rok'atin jer karena mudhof ilaih. Kulli rok'atin mudhof ilaih. Min sholawatihi, jadi sholat-sholatnya, sholawatihi jamak dari sholah. Tadhkirun ini dibaca rofa karena dia adalah apa ini? Tadhkirun dia dibaca rofa itu karena dia adalah mubtada. Loh, mubtada kok di tengah? Nah, ini mubtada yang diakhirkan. Khobarnya adalah fi qiraatil muslimi. Fi qiraati. Nah, fi qiraatil muslimi dan seterusnya. Ini khobar yang didahulukan, kemudian tadhkirun itu mubtada yang diakhirkan. Jadi nanti kita akan menjumpai dalam bacaan itu enggak sedikit susunan seperti ini. Khobar yang didahulukan, kemudian mubtada yang diakhirkan. Kalau yang bentuk sederhana kan mubtada dulu baru khobar.
Contohnya misalnya al-masjidu kabirun, itu kan mubtada khobar. Kemudian juga termasuk mubtada khobar misalnya al-masjidu fil qaryati, masjid itu di kampung, misalnya gitu. Al-masjidu mubtada fil qaryati khobar. Nah, bentuk yang seperti ini, bentuk yang fil qaryati, khobarnya fil qaryati itu nanti bisa dibalik. Fil qaryati masjidun, di kampung itu ada masjid. Maka nanti susunannya menjadi fil qaryati khobar yang didahulukan, kemudian masjidun itu mubtada yang diakhirkan, dibalik. Ini juga itu. Fi qiraatil muslimi mubtada khobar yang didahulukan, tadzkirun itu mubtada yang diakhirkan. Tadzkirun lahu bil yaumil akhiri. Wa hathun ini dia rofa karena atof, ada wawu atof disambungkan ke tadzkirun, mengikuti tadzkirun wa hathun alal istidadi bil amali sholihi, bil amali, al amali ini jer karena bi, kemudian as-sholihi ini jer karena sifatnya amali. Naat atau sifat bagi al-amali, amal yang soleh, berbeda dengan yang tadi wahuwa yaumul jazai. Yaumul jazai susunan dua kata tapi berupa mudhof dan mudhof ilaih. Kalau yaumul jazai, hari pembalasan, bukan kok hari yang pembalasan, kan bukan itu, tapi hari pembalasan. Jadi al-jazai ini bukan sifatnya yaum, tapi dia disandari oleh yaum, harinya pembalasan gitu. Tapi kalau al-amalis sholihi, as-sholihi ini sifatnya al-amali, amal yang soleh gitu. Wal kafi anil ma'asi wasayyiati. Nah, sudah. Kemudian nanti ini tadi yang saya terangkan ini kan harokat bagian akhirnya, bagaimana membacanya, itu ketentuannya ada seperti itu. Dengan kita memahami kata-kata yang di sini statusnya dalam kalimat sebagai apa. Tadi kan apakah dia sebagai mubtada atau khobar atau fa'il atau naibul fa'il atau maf'ul bi. Itu kalau isim-isim. Kalau fi'il itu apakah fi'il mudhari'nya itu didahului oleh lam atau lan atau yang lain gitu. Itu. Adapun harokat selain akhir, berarti harokat mulai dari awal kata sampai tengah kata, pokoknya selain akhir, itu kita bisa mengetahuinya dari hafalan. Atau kalau tidak hafal, buka kamus. Misalnya di sini yaumul jazai, al-jazai, jimnya di fathah, Taunya dari mana? Ya karena kita sudah hafal. Karena sudah hafal maka kita baca jazai, bukan jizai, bukan juzai, tapi jaza. Karena kita sudah sering mendengar jadi hafal. Atau kalau memang belum hafal, nanti kita bisa buka kamus, nanti akan kita ketahui harokatnya ini apa. Di fathah. Gitu. Tapi kalau al-jazai di sini nanti dari kamus nggak ketemu. Apakah U, A, atau I? Ya ada 3 kemungkinan itu. Nah, sehingga kalau ini sudah kita ketahui, ini mudhof ilaih, statusnya di dalam kalimat ini dia sebagai mudhof ilaih, nah, maka dia dibaca jer, al-jazai. Itu mungkin pengetahuan sepintas tentang cara membaca, kenapa diharokati atau dibaca begitu, itu seperti itu. Nah, ini kalau kita mau membahas
tata bahasanya. Tapi kalau tidak mungkin masih berat untuk memahami pembahasan tata bahasanya, sudah dilewati dulu. Pokoknya penting kita terbiasa dulu. Karena sebagaimana pernah saya sampaikan, tata bahasa Arab itu sulit dipahami bagi orang yang belum akrab dengan bahasa Arab. Dan itu wajar. Kita bahasa Indonesia mempelajari tata bahasanya kan setelah akrab dengan bahasa Indonesia, sering ngomong pakai bahasa Indonesia, membaca tulisan berbahasa Indonesia. Setelah sekian lama akrab, kemudian kita bahasa, ada subjek, predikat, objek, ada imbuhan mekan, memperkan, ada kata benda, kata kerja, seperti itu mudah kita pahami karena sudah akrab dulu. Nah, maka kalau kita mempelajari tata bahasa Arab kok sulit itu, ya tidak usah berkecil hati, tidak usah merasa kok saya tidak mudeng-mudeng, ya wajar gitu lah. Wajar karena karena memang kita belum akrab. Makanya di sini kita kan sambil ngakrabi dulu, bahasa Arab seperti ini. Bahasa Arab. Kalau sudah akrab nanti lama-kelamaan akan sangat mudah memahami tata bahasanya. Ya. Lanjutkan ayat yang ke-5. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka, hanya kepadamu. Na'budu, kami mengabdi. Wa iyyaka, dan hanya kepadamu. Nasta'in, kami minta tolong. Kok diartikan hanya? Iyyaka itu artinya kamu. Nggak ada tulisan, nggak ada arti hanya, itu nggak ada. Jadi iyyaka itu artinya bukan hanya kepadamu, itu bukan, tapi iyyaka itu artinya kamu, seperti ka itu, na'buduka, kami mengabdi kepadamu, kamu. Iyyaka juga gitu. Iyyaka itu isim dhamir, kata ganti untuk orang kedua, laki-laki satu, kamu. Iyyaka, kamu. Na'budu, kami mengabdi. Tapi tambahan hanya itu karena memang dalam susunan kalimat bahasa Arab yang objeknya didahulukan seperti ini, itu mengandung maksud membatasi, mengkhususkan, sehingga dalam menerjemahkan nanti kita tambahi dengan hanya. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami mengabdi. Jadi tidak hanya sekedar iyyaka na'budu itu kepadamu kami mengabdi, gitu enggak hanya itu, enggak sekedar kepadamu kami mengabdi, tapi ada penekanan hanya kepadamu, ada untuk membatasi gitu. Karena memang maksud didahulukannya objek itu untuk membatasi. Hanya kepadamu kami mengabdi, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami minta tolong. Tafsirnya, inna nakhussuka wahdaka bil ibadati wa nasta'inu bika wahdaka fi jami'i umurina fal amru kulluhu biyadika la yamliku minhu ahadun mithqala dzarratin wa fi hadhil ayati dalilun ala annal abda ma yajuzu lahu an yasrifa syai'an min anwa'il ibadati kaddu'ai wal istighothati wadzabhi
wa tawafi illa lillahi wahdahu wa fiha shifaul qulubi min da'it ta'alluqi bi ghairillahi wa min amradir riyai wal ujbi wal kibriyai. Artinya, inna sesungguhnya kami, nakhussuka kami mengkhususkan kepadamu, wahda semata kamu, satu-satunya kamu, semata kamu, bil ibadati dengan ibadah. Inna nakhussuka wahdaka bil ibadati. Kalau terjemah bebasnya, sesungguhnya kami mengkhususkan ibadah ka kepadamu. Nakhussu bil ibadati. Kemudian ka. Sesungguhnya kami mengkhususkan ibadah, nakhussu ibadati. Kami mengkhususkan ibadah kepadamu semata. Kemudian wa nasta'inu dan kami minta tolong bika kepadamu wahdaka semata, wahdaka satu-satunya kamu, maksudnya semata kamu, hanya kamu. Kami minta tolong kepadamu saja, kami minta tolong kepadamu semata. Fi jami'i umurina, dalam seluruh urusan-urusan kami. Fi jami'i umurina, dalam seluruh urusan-urusan kami. Fal amru, maka urusan itu kulluhu semuanya biyadika di tanganmu. La yamliku tidak menguasai minhu darinya ahadun satu orang pun mithqala dzarratin seberat dzarrah, mithqala dzarratin seberat dzarrah. Dzarrah itu semut hitam atau barang yang kecil. Nah, berikutnya wa fi hadhil ayati, dan di dalam ayat ini dalilun, ada hal yang menunjukkan, ada dalil. Dalil itu hal yang menunjukkan. Menunjukkan apa? Ala atas annal abda, bahwasanya seorang hamba itu la yajuzu tidak boleh lahu baginya an yasrifa, bahwasanya dia memalingkan syai'an sesuatu pun atau sedikit pun min dari anwa'il ibadati, macam-macam ibadah, kaddu'ai seperti doa, wal istighotsati dan al istighotsah. Istighotsah itu permintaan tolong. Wadzabhi dan penyembelian. Wattawafi dan tawaf. Illa kecuali lillahi kepada Allah
wahdahu semata dia. Nah, terus wa fiha, dan di dalamnya, ha-nya ini kembali ke hadhil ayah ya. Hadhil ayah tadi. Wa fiha, dan di dalam ayat ini syifaul qulubi. Syifaul qulubi, ada syifa, obat atau penyembuh. Syifaul qulubi, penyembuh bagi hati-hati. Syifaul qulubi, penyembuh bagi hati-hati. Min, dari da'i, penyakit, at-ta'alluqi, bergantung, bi ghairillahi, kepada selain Allah. Min da'i ta'alluqi bi ghairillah, dari penyakit bergantung atau dari penyakit ketergantungan kepada selain Allah. Wa min amradhi, dan dari penyakit-penyakit aryai, riya, ingin dilihat itu. Wal ujubi, dan ujub. Ujub itu apa? Takjub dengan dirinya, bangga diri. Wal kibriyai, dan takabur. Nah, ada yang ketinggalan? Pokoknya tahu harokatnya, tahu terjemahnya. Saya ulangi ya, yang biar lebih menguasai terjemahnya. Inna nakhussuka wahdaka bil ibadati, sesungguhnya aku mengkhususkan ibadah kepadamu semata. Wa nasta'inu bika wahdaka fi jami'i umurina, dan kami minta tolong kepadamu semata dalam seluruh urusan-urusan kami. Fal amru kulluhu biyadika, maka urusan itu semuanya berada di tanganmu. La yamliku minhu ahadun mithqala dzarratin, tidak ada yang menguasai darinya seorang pun meskipun seberat dzarrah. Nah, kemudian wa fi hadhil ayati dalilun ala annal abda la yajuzu lahu. Dan di dalam ayat ini ada hal yang menunjukkan atas bahwasanya seorang hamba tidak boleh baginya, tidak boleh apa? Anyasifa syai'an min anwa'il ibadati, memalingkan sedikit pun dari macam-macam ibadah. Macam-macam ibadah itu apa? Kadu'a wal istighotsati wa dzabhi wa tawafi. Misalnya seperti doa, istighotsah, menyembelih, tawaf, illa lillahi wahdahu, kecuali kepada Allah semata. Tidak boleh memalingkan atau menghadapkan sedikit pun dari macam-macam ibadah itu kecuali hanya kepada Allah semata. Nah, kemudian wa fiha syifaul qulubi min da'i ta'alluqi bi ghairillahi, dan di dalam ayat ini ada penyembuh bagi hati-hati dari penyakit ketergantungan kepada selain Allah. Wa min amradhi riya'i wal ujubi wal kibriyai, dan dari penyakit-penyakit riya, ujub serta takabur. Nah, ada yang belum dipahami maksudnya? Udah ya dipahami ya? Inna nakhussuka, khassa ya khussu, itu fi'il mudhari'. Khassa ya khussu, ini khassa itu contoh dari fi'il mudha'af. Masih ingat ya, fi'il mudha'af, fi'il yang ada dua huruf yang sama, shad, kha,
sod khassa yakhussu nakhussuka wahdaka bil ibadati. Wa nasta'inu ini fi'il mudhari juga, fi'il mudhari. Fi'il mudhari nanti dalam tasrif kan ada dalam tasrif itu istaf'ala yastaf'ilu, istif'alan, ista'ana yasta'inu. Cuman ada sedikit kejanggalan karena apa? Itu kan sebenarnya ikut wazan istaf'ala yastaf'ilu. Silakan bisa dibuka di apa itu tasrif itu ya. Coba. Tasrif itu ini ada tasrif itu kan yang ini kan tasrif dari nomor 15 itu ya, istaf'ala yastaf'ilu, ista'ana yasta'inu, istaf'ala yastaf'ilu. Cuman agak sedikit janggal karena ada huruf ilah. Makanya kan waktu kita mempelajari pembagian isim, fi'il itu kan ada pembagian fi'il menurut huruf-hurufnya itu. Kalau tersusun dari huruf ilah itu kan disendirikan karena memang ketika ada huruf ilah baik di awal, tengah atau belakang, itu kan ada kejanggalan. Tapi kita membacanya dari ini, istaf'ala yastaf'ilu, ista'ana yasta'inu. Yasta'inu nanti ditasrif ke bawah dengan tasrif lughawi itu nanti kan ketemu yaf'ulu, yaf'ulani, yaf'uluna itu ya. Yasta'inu, yasta'inani, yasta'inuna. Kemudian nanti sampai asta'inu, nasta'inu. Asta'inu kami minta tolong. Kembali ke wa nasta'inu bika wahdaka fi jami'i umurina. Ini ketemu dengan idhofah lagi, jami'i jer karena fi, umurina umuri jernya karena mudhof ilaih, jami'i mudhof, umurina mudhof ilaih. Mudhof ilaih ini, umurina ini juga tersusun dari mudhof, umuri, dan mudhof ilaih. Mudhof ilaihnya nah ini juga mudhof ilaih, urusan-urusan kami. Kemudian fal amru kulluhu, maka urusan semuanya. Nah ini kulluhu, kenapa rofa? Tahu? Kulluhu, karena dia mengikuti al-amru. Kenapa kok mengikuti? Karena dia adalah taukid. Ya, taukid ini contoh dari taukid. Fal amru kulluhu, maka urusan semuanya. Jadi kulluhu itu untuk menguatkan al-amru. Semuanya, kulluhu. Taukid. La yamliku minhu ahadun. Ahadun, kenapa rofa? Karena dia fa'il dari fi'il ini. La yamliku, tidak menguasai. Siapa? Fa'ilnya adalah ahadun, satu orang pun. Kemudian mithqala, ini dibaca nasab karena maf'ul bi, mithqala dzarratin. Jadi mithqala maf'ul bi maka dibaca nasab. Kemudian dzarratin itu mudhof ilaih. Mudhof ilaih harus selalu dibaca jer, baik pakai al maupun pakai tanwin. Kalau yang ini pakai tanwin, mithqala dzarratin. Kemudian wa fi hadhil ayati dalilun. Nah, ini ketemu lagi dengan tadi susunan mubtada khobar yang dibalik. Fi hadhil ayati, ini khobar yang didahulukan. Fi hadhil ayati, khobar yang didahulukan. Mubtadanya adalah
Ini mubtada yang diakhirkan, makanya dibaca rofa. Dalilun ala an al-abda la yajuzu lahu an yasrifa. Yasrifa ini fiil mudhari yang dibaca nasab karena kedahuluan an yasrifa. Kalau tidak ada penasab penjazm maka yasrifu. Tapi karena didahului an itu termasuk yang menasabkan ya. Ada an, lan, idzan, kai. An, lan, idzan, kai. Itu huruf-huruf yang menyebabkan nasab pada fi'il mudhari'. An yasrifa syai'an. Syai'an ini maf'ul bih. Dibaca nasab. Min anwa'il ibadati. Anwa'i jar karena min, al ibadati jar karena mudhof ilaih. Anwa mudhof, al ibadati mudhof ilaih. Kadu'a i jar karena ka ini termasuk huruf-huruf yang menjerkan. Huruf-huruf yang menjerkan kan ada fi, min, ila, an, ala, bi, ada ka, termasuk ka ini seperti kadu'a i. Wal istighotsati ini jar karena atof, ada wawu atofnya ini, atof ke ad-du'ai. Karena atof maka mengikuti jarnya yang diatofi. Kad-du'ai wal istighotsati wal dzabhi ini juga atof, wat tawafi ini juga atof juga. Illa lillahi wahdahu. Berikutnya wa fiha syifaul qulubi. Ini ketemu lagi dengan fiha khobar yang didahulukan. Syifaul qulubi mubtada yang diakhirkan. Asyifaul qulub. Nah, misalnya kalau tidak dibalik ya, syifaul qulubi fi hadhil ayati. Syifaul qulubi mubtada, fi hadhil ayati khobarnya. Terus kalau dibalik jadi fiha atau fi hadhil ayati khobar, syifaul qulubi mubtada'nya. Min da'i ta'alluqi bi ghairi min da'i ta'alluqi. La ta'alluq ini ta'alluqi, da'i jar karena min, kemudian at-ta'alluqi jarnya karena mudhof ilaih. Terus cara membaca at-ta'alluqi ini nanti kalian bisa pakai tasrif, pakai sorof. Nanti bisa lihat di tasrif yang istilah itu. At-ta'alluqi itu kan dari tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulan. Itu bab ke-11 itu. Bab ke-11 kan ada tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulan. Ta'allaqa ya ta'allaku ta'alluqan. Nah, ada ini mengikuti wazan ini. Ta'alluqan, ta'alluqi, ta'alluqi. Jadi dalam mengharokati selain akhir ya, selain bagian akhir bisa buka kamus atau dari hafalan kita, atau kita ingat dengan wazan dalam tasrif ini. Kita ada wazan tafa'ulan, ta'alluqan, ta'alluqi. Ya. Oke ya, saya kira sampai di sini sudah masuk. Bentar lagi ke asar. Sebelum diakhiri ada yang ditanyakan? Jadi sekali lagi, kalau mungkin keterangan dari tata bahasa itu artinya yang saya sampaikan itu tentang nahwunya bagaimana, sorofnya bagaimana, itu masih sulit dipahami ya, nanti sabar dulu. Dulu nanti kan lama-kelamaan olah kayak gitu. Nanti sampai mungkin kita lama-lama nanti bagi yang sudah paham nanti jadi bosan kok diterangkan terus. Saya mungkin mengulangi keterangan-keterangan karena kan kita jumpai mudhof ilaih berkali-kali, jumpai atof berkali-kali. Itu kan mungkin saya sampaikan lagi, oh ini mudhof ilaih, ini atof, ini fa'il dan lain sebagainya gitu. Itu kan makin sering ketemu kemudian kita cermati, itu kan jadi
mudah sekali memahami. Oh, fa'il seperti ini. Oh, ini membacanya seperti ini karena dia mengikuti wazan ini, atau dia membaca harokat akhirnya karena dia statusnya sebagai mubtada atau khobar atau yang lain seperti itu. Udah ya, sampai di sini dulu. Semoga yang kita pelajari di kesempatan kali ini ada manfaatnya bagi kita. Semoga Allah Ta'ala memudahkan kita dalam memahami ilmu ini, dan ilmu ini tentunya kita pelajari dalam rangka untuk bisa lebih mudah memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum, alhamdulillahi rabbil alamin.